Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Tamara Oktaviana dan rekan saya Anggita Sapira. Pada pembahasan kali ini, saya dan rekan saya akan membahas tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Karena menurut kami, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan ini bukanlah hal yang tepat. Baik, teman-teman semua, sudah pernah mendengar bukan bahwa pada tanggal 26 Agustus tahun 2019 secara resmi diumumkan adanya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan urgensi bahwa kepadatan penduduk di Pulau Jawa itu sudah sangat membludak. Akan tetapi, teman-teman, di tengah krisis ekonomi akibat pandemi ini, apakah itu merupakan hal yang wajar? Tentu saja pemindahan ini sangatlah tidak wajar. Bahkan dilansir melalui CNBC yang diungkapkan oleh ekonomi senior Faisal Basri, beliau mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya masih dalam keadaan darurat, yang dimana pemerintah seharusnya fokus dalam penanganan pandemi COVID-19 karena kas negara tidak cukup untuk mendanai pembangunan IKN. Bahkan untuk pemindahan ibu kota baru dari Jakarta ke Kalimantan, Presiden Joko Widodo mengungkapkan setidaknya menelan anggaran dana sebesar 501 triliun, yang mana biaya tersebut dibebankan kepada APBN sebesar 53,3% dan sisanya dibebankan kepada pihak swasta maupun BUMN sebesar 46,7%. Maka dari sini perlu digarisbawahi, teman-teman. 53,3% itu didanai dari APBN. Dan APBN ini berasal dari mana? Tentu saja 90% APBN ini berasal dari rakyat, yaitu dengan cara memungut pajak yang lebih besar dari rakyat, yang tidak terkecuali mungkin dengan cara intimidasi. Nah, oleh karena itu teman-teman, dapat dibayangkan pemerintah menggelontorkan dana sebesar 501 triliun, padahal Indonesia sendiri masih banyak permasalahan yang harus dibenahi. Baik, jika kita berbicara fakta dan data, dilansir melalui Badan Pusat Statistik, per tahun 2021 pada bulan Maret, masyarakat miskin di Indonesia itu sebesar 27,54 juta orang. Dan itu bukanlah angka yang sedikit, teman-teman. Tidak hanya itu, dalam 2 tahun belakangan, utang negara Indonesia ternyata bertambah sebesar 1.000 triliun, yang setara dengan 38,6%. Dari sini saja kita sudah bisa melihat bukan bahwa Indonesia sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Bahkan berdasarkan riset, 80% masyarakat Indonesia itu tidak setuju dengan adanya pemindahan ibu kota. Rocky Gerung mengatakan ini sebagai kakotopia dan kekacauan. Selain itu, berdasarkan wawancara yang diadakan oleh CNN, masyarakat Kalimantan itu menyebutkan bahwa banyak kekhawatiran yang mereka alami. Salah satunya adalah mereka takut hak sebagai pemilik tanahnya itu dirampas. Kenapa? Karena masyarakat di sana itu rata-rata tidak memiliki sertifikat tanah, teman-teman. Dan bahkan mereka juga mengatakan bahwa masyarakat pribumi itu tidak akan pernah bisa bersaing dengan masyarakat kota. Yang artinya apa? Artinya di sini tidak menutup kemungkinan akan ada kesenjangan-kesenjangan baru dan permasalahan-permasalahan baru. Lagi pula, jika memang benar urgensinya adalah kepadatan penduduk, sebenarnya ya teman-teman, sampai 2030 ke depan itu Indonesia sudah memiliki program infrastruktur, yang mana pemerintah menggelontorkan dana sebesar 571 triliun yang fokusnya kepada 5 poin utama. Yang pertama itu fokus kepada transportasi untuk mengurangi kemacetan. Yang kedua yaitu fokus kepada pengendalian banjir. Yang ketiga fokus kepada pengelolaan air bersih. Yang keempat fokus kepada pengelolaan air limbah. Dan yang kelima itu fokus kepada pengelolaan perumahan, yang bahkan ini sudah disetujui oleh Bappenas, dan upaya tersebut sudah direalisasikan sejak tahun 2020 sampai 2030 mendatang. Nah, mungkin di sini teman-teman banyak ya yang menaiki KRL, dan mungkin kalian juga melihat di stasiun Manggarai kini sudah banyak pembangunan baru, sudah banyak pembaharuan baru yang mana itu semakin canggih dan modern. Nah, itu dia teman-teman, itu adalah salah satu realisasi dari program infrastruktur kota dengan dana 571 triliun tersebut.
Jadi sebenarnya dengan anggaran dana sebesar itu, kita masih memiliki harapan bahwa pada tahun 2030 Jakarta sudah selesai dengan segala permasalahan-permasalahan yang ada. Artinya apa? Jadi sebenarnya kita tidak perlu nih melakukan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Lagi pula teman-teman, dana sebesar 571 triliun untuk menanggulangi permasalahan kota Jakarta dan dana 501 triliun untuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan itu merupakan hal yang sangat serius terkait perekonomian negara. Kenapa serius? Tentu saja ini sangat serius karena pemindahan ibu kota Jakarta itu memerlukan waktu yang tidak sedikit, teman-teman. Terbukti ketika adanya pemindahan ibu kota Brasil, yaitu dari Rio de Janeiro ke Brasilia membutuhkan waktu selama kurang lebih 20 tahun. Dan tidak hanya itu, masalah berikutnya adalah apakah ketika kita sudah merencanakan ini semua, ada jaminan rencana yang telah kita susun pada hari ini dan yang sudah terstruktur akan ditindaklanjuti oleh kepemimpinan berikutnya? Dan bagaimana jika ini tidak ditindaklanjuti? Bukankah ibu kota akan menjadi pembangunan yang mangkrak dan hanya menghabiskan dana? Padahal masih banyak permasalahan-permasalahan yang belum dibenahi, seperti masalah kemiskinan dan sebagainya. Jadi kesimpulannya teman-teman, pemindahan ibu kota bukanlah solusi yang tepat, karena masih banyak prioritas lain yang harus dibenahi mengenai kesejahteraan rakyat. Sebagaimana pernyataan Sherly Anantvita bahwa solusinya itu tetap kembali kepada asas efektivitas dan efisiensi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya alihkan kepada rekan saya.